Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Darwis dengan NIM 22070508. Uh, saya ingin menjelaskan dan memberikan kelebihan dan kekurangan di antara keenam yang ada di dalam struktur data ini. Yang pertama ada array. Jadi kelebihan array ini ada akses elemen cepat O1 berdasarkan indeks. Kemudian dia ada penyimpanan data berurutan di memori, efisien dalam penggunaan ruang. Lalu ada implementasi yang sederhana. Kemudian kekurangannya ada dia ukurannya tetap, sulit untuk berubah setelah alokasi, menambah atau menghapus elemen kecuali di akhir, memerlukan pergeseran elemen. Kemudian ada pemborosan ruang jika kapasitas array terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua ada stack. Jadi kelebihannya ada akses hanya di ujung atau last in first out, memudahkan dalam beberapa algoritma. Kemudian ada implementasi yang sederhana. Kekurangannya ada dia hanya memungkinkan akses ke elemen teratas saja. Lalu keterbatasan ruang jika stack terlalu penuh atau terlalu sedikit elemen. Lalu yang ketiga ada QEU. Ini kelebihannya akses hanya pada kedua ujung atau yang disebut dengan first in first out. Cocok untuk antrian dan pengolahan data sekuensial. Dia memungkinkan pemrosesan data dalam urutan tertentu tanpa membalikkan urutannya. Kekurangannya hanya memungkinkan akses ke elemen depan atau belakang, tergantung implementasi. Dan keterbatasan ruang jika antrian terlalu penuh atau kosong. Lalu ada linked list. Kelebihannya ukuran dinamis, bisa tumbuh atau menyusut sesuai kebutuhan. Dia bisa menambahkan atau menghapus elemen lebih efisien, 01 jika sudah mengetahui posisi. Kekurangannya akses elemen lebih lambat atau 0n karena harus traversal dari kepala atau ekor. Lalu dia bisa memerlukan lebih banyak ruang karena setiap elemen menyimpan pointer ke elemen lainnya. Dan ada tree. Kelebihannya struktur data hierarkis, cocok untuk representasi data yang memiliki hubungan hierarkis. Ini akses cepat pada pohon yang seimbang seperti AVL Red Black Tree. Ini mendukung pencarian pengurutan traversal yang efisien. Kekurangannya pengolahan dan pencarian yang lebih kompleks dibandingkan dengan array atau list biasa. Operasi seperti insert, delete, dan balancing memerlukan waktu lebih banyak. Kode implementasi lebih kompleks. Dan yang terakhir ada grep. Ini kelebihannya dapat mempresentasikan hubungan antar elemen yang kompleks, misalnya jaringan sosial atau rute. Fleksibel dapat mempresentasikan berbagai macam hubungan berarah tak terarah berbobot. Ini mendukung algoritma graph menjadi lebih canggih, misalnya diekstrak Floyd, Warsal, dan lain-lain. Kelebihannya dia pencarian dan pengelolaan elemen dapat menjadi sangat rumit dan memerlukan banyak memori. Tidak terlalu efisien dalam hal waktu atau ruang untuk algoritma tertentu, misalnya DFS, BFS. Algoritma graph ini sangat kompleks dan memerlukan waktu efisien yang sangat lama untuk graph. Lalu penjelasannya, jadi array ini atau lari adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang unik yang memungkinkan akses langsung ke elemen-elemen tersebut. Yang kedua ada stack. Stack ini adalah tumpukan. Jadi dalam struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama dikeluarkan. Operasi pada stack adalah push, dia gunanya ini untuk menambahkan elemen ke stack, dan pop dia untuk menghapus elemen dari stack. Yang ketiga ada QEU. QEU ini adalah antrian. Di dalam struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, artinya elemen yang pertama kali dimasukkan dalam adalah yang pertama kali dikeluarkan. Operasi utama pada QEU adalah NQEU. Ini adalah menambahkan elemen ke antrian, dan DDQEU ini untuk menghapus elemen dari antrian. Yang keempat ada linked list.
Jadi linked list ini adalah struktur data linear yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut node, di mana setiap node berisi data dan referensi atau pointer ke node berikut dalam urutan. Tidak seperti array, elemen-elemen pada linked list tidak disimpan berurutan di memori. Dan yang kelima ada tree. Tree ini adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node yang saling terhubung. Dengan satu node utama yang disebut root, setiap node dapat nol atau lebih child node. Pohon digunakan untuk mempresentasikan hubungan hierarkis antar elemen. Dan yang terakhir ada graph. Definisi graph ini adalah struktur data yang terdiri dari vertices atau simpul yang saling terhubung oleh edges. Sisi graph dapat berubah berarah atau tak berarah, dan setiap edge dapat memiliki bobot atau nilai tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa perbedaan antara array dan list. Jadi perbedaannya itu array ini memiliki ukuran yang tetap. Dia ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Artinya kapasitas memori yang dialokasikan untuk array tetap sepanjang waktu, meskipun tidak semua elemen terisi. Tipe data homogen, array hanya dapat menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Lalu dia ada kecepatannya akses. Akses elemen array ini berdasarkan indeks yang sangat cepat. Karena elemen-elemen array disimpan secara berurutan di memori. Nah, lalu list ini dia memiliki ukuran yang dinamis. List memiliki ukuran yang dapat berubah secara dinamis. Elemen dapat ditambah atau dihapus kapan saja tanpa perlu menentukan ukuran awal. Tipe datanya heterogen, dan penggunaan memori list dapat lebih efisien dalam hal penggunaan memori karena ukurannya dapat disesuaikan dengan jumlah elemen yang sebenarnya. Kita bisa membuktikannya melalui pemrograman Python. Nah, ini sudah saya buatkan pemrograman Python yang sudah saya buat. Jadi untuk membuat array dengan tipe data integer, kita input dulu array-nya. Kita panggil integer 1, 2 sampai 5. Kemudian kita print awalnya. Jadi nilai awal kita print. Dia untuk mengakses elemen array ini, kita diperintahkan untuk ngeprint elemen kedua dalam array. Jika di sini dihitung dari 1, jadi yang bakal ini adalah yang kedua. Jadi untuk melambahkan elemen ke array tidak seperti list yang biasa tumbuh secara dinamis. Dia memungkinkan penambahan elemen. Kita print setelah penambahan elemen. Kemudian kita hapus lagi elemen dari array. Kita remove, kemudian print array yang setelah penghapusan elemen kedua tadi. Setelah di print yang kedua tadi, kemudian dihapus, masukkan kedua lagi. Nah, perbedaannya di list ini dia menggunakan tipe data list bawaannya emang dari Python. Dia di print list dari awal dari 1 sampai 5. Nah, untuk mengakses elemen list, kita mengeprint elemen kedua dalam list dari 1 ya. Nah, kemudian kita tambahkan elemen list dengan menambahkan elemen baru. Kita langsung print setelah kita tambahkan elemen yang tadi. Dan kemudian kita hapus kembali elemennya dari list. Kita print lagi setelah penghapusan elemen yang kedua. Dan hasilnya bakal keluar seperti ini. Nah, array yang awal tadi yang kita print 1 sampai 5 dan dia kita panggil yang kedua. Dia bakal dihitung dari elemen yang kedua. Setelah ditambahkan elemen 1 yang tadi, kan ditambahkan 1, dia bakal ngeprint 1 hingga 6. Kemudian array yang tadi kan dihapus yang kedua. Dia nggak bakal muncul lagi. Jadi dia bakal hitung 1, 3, 4, 5, dan 6. 2 tadi kan udah dihapus. Sedangkan list awal ini dia dihitung dari 1 sampai 5. Yang kita panggil dalam list adalah 2. Nah, ketika ditambahkan juga hampir sama seperti yang tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian list tadi kan dihapus elemen yang kedua. Nah, dia tidak akan muncul lagi, pasti dia akan keluar
1, 3, 4, dan 6. Kemudian kita bakal membuat apa namanya, kebenarannya kalau array ini termasuk ke dalam data struktur data yang statis. Nah, kita bakal lihat kebenarannya atau kesalahannya. Nah, jadi setelah kita membuat array dengan kapasitasnya kita buat 5 ya. Array ini kita panggil dari I 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita menampilkan ukuran memori array sebelum penambahan elemen. Dia kita panggil ukuran elemen arraynya nih 100. Untuk menambahkan baru dia kita panggil 6. Array setelah penambahan elemen. Lalu kita menampilkan ukuran memori setelah penambahan elemen. Jadi kan tadi udah 100 nih. Kalau kita ini kan, dia bakal muncul kalau udah ditambah 6 berarti dia udah 116. Kemudian kita hapus elemen dari array tadi, kita remove 2. Nah, array setelah penghapusan elemen yang kedua. Jadi untuk menampilkan ukuran memori array setelah penghapusan elemen tadi, kita print lagi ukuran memori array setelah penghapusan elemen. Dan hasilnya dia bakal keluar seperti ini. Nah, ukuran array sebelum penambahan elemen itu adalah 100. Kemudian setelah penambahan elemen, array ini kita tambahkan 6, harusnya kan 5, kita tambahkan 6 kan. Nah, ukuran memori sudah 116. Jadi array setelah penghapusan yang 2 tadi tidak terinput lagi, dia bakal menghitung dari 1, 3, 4, 5, dan 6. Maka ukuran memori setelah penghapusan sendiri ialah tetap sama menjadi 116. Mungkin itu saja. Pendapat saya kalau array ini adalah data statis yang efisien untuk pengolahan data yang ukurannya tidak diketahui terlebih dahulu dan tidak berubah-ubah selama eksekusi pemrograman. Kelemahan utamanya adalah ketidakmampuan untuk mengubah ukuran secara dinamis. Lalu sedangkan list ini adalah struktur data yang lebih fleksibel dan tidak mudah dan dia ini tidak mudah penambahan dan penghapusan elemennya dengan cara yang lebih efisien. Jika memori adalah faktor krisis dan ukuran data tidak berubah, array ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi jika sering berubah, list ini yang kita pakai karena dia lebih sesuai. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.